Dari Sabang ke Merauke, semangat juang takkan pudar. Merah putih berkibar tinggi, di setiap langkah kami berdiri. Garuda bangkit terbanglah tinggi, kita satu untuk negeri ini. Indonesia berhasil mengalahkan Cina dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana tim Garuda mampu menang dengan skor 1-0. Satu-satunya gol dicetak oleh Romeni lewat titik penalti. Secara overall, performa yang ditampilkan oleh para pemain dapat dikatakan sangat baik, termasuk yang ditunjukkan oleh Emil Audero dan Beckham Putra yang di laga tersebut menjalani debutnya bersama timnas. Dengan kemenangan itu, kini membuat Indonesia dipastikan lolos ke babak keempat yang rencananya akan dimulai pada bulan Oktober mendatang. Garuda bangkit terbanglah tinggi. Pada akhirnya kita bisa melihat timnas Indonesia kembali mencatatkan rekor. Rekor yang dimaksud adalah saat mereka berhasil lolos ke babak selanjutnya atau babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Sebuah rekor yang sebelumnya gagal dilakukan oleh para rival-rival Indonesia, khususnya rival di ASEAN. Kini Indonesia menjadi satu-satunya tim ASEAN yang melaju paling jauh di babak kualifikasi Piala Dunia. Hingga kemenangan jadi nyata. Apa yang didapatkan oleh Indonesia tentunya ada andil dari Ole Romeni. Semenjak dirinya bergabung, pemain Oxford itu selalu mencetak gol di pertandingan yang dia mainkan. Di laga melawan Cina, Ole kembali mencetak gol dan itu adalah gol kemenangan. Sementara 2 gol lainnya dicetak oleh Romeni saat Indonesia bermain melawan Australia dan Bahrain. Total pemain berusia 24 tahun itu telah mencetak 3 gol dari 3 penampilannya bersama tim Garuda. Hati yang menyala takkan padam, mimpi besar di tengah badai. Kami timnas pantang menyerah, hingga kemenangan jadi nyata. Dengan kemenangan timnas Indonesia lewat gol yang dicetak Ole, tentu membuat keluarganya bangga. Dalam pertandingan melawan Cina, keluarga Ole juga hadir untuk memberikan dukungan secara langsung. Kali ini yang hadir adalah adik dan ibunya. Setelah pertandingan selesai, Ole langsung menemui keduanya di tribun penonton. Sebuah pertemuan yang saat itu menjadi sorotan banyak pihak, karena sebelumnya keluarga dari Ole terkenal cukup tertutup. Yeah, of course, when we see the ref going to the VAR screen, you know most of the time it's a penalty. It's funny because I saw my mother and I know my mother gets really nervous at this moment. So I was thinking about my mother that she was in the stands for the first time. So I was thinking about her that she probably wouldn't could breathe normally, but no, I'm confident in myself and I didn't really feel pressure. Of course, it's a big moment and also my biggest penalty in my career, but no, my father always says just enjoy being there. If you don't enjoy being there, you miss. So I just took it in and no, I loved it. Di lapangan kita beri arti, Indonesia juara sampai mati. Selain Ole, apresiasi besar juga layak diberikan kepada Emil Audero. Meski itu adalah debutnya bermain bersama timnas, namun Emil mampu tampil bagus. Puncak dari performa Emil terjadi di awal babak kedua. Saat itu, pemain Cina berhasil melakukan tembakan keras ke pojok gawang. Dengan luar biasa, tendangan itu mampu dihentikan oleh kiper kelahiran Mataram tersebut. Terbanglah tinggi, kita satu untuk negeri ini. Di lapangan kita beri arti, Indonesia juara sampai mati. Hati yang menyala takkan padam, mimpi besar di tengah badai. Dengan aksi yang ditunjukkan Emil, akhirnya membuat Indonesia meraih kemenangan dengan clean sheet. Setelah pertandingan, kiper Komo itu langsung dihampiri oleh para pemain timnas seperti JIJS hingga Rizky Ridho. Pemain yang lain tampak melakukan hal serupa dan memberikan pelukan kepada Emil sebagai bentuk apresiasi atas penampilannya yang begitu luar biasa di bawah mister gawang timnas Indonesia. Kita satu untuk negeri ini.
Di lapangan kita beri arti, Indonesia juara sampai mati. Hati yang menyala takkan padam, mimpi besar di tengah badai. Kami timnas pantang menyerah, hingga kemenangan jadi nyata. Setelah ini, timnas Indonesia akan bersiap menuju ke Jepang untuk menjalani pertandingan terakhir di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan yang bisa dikatakan tidak begitu mempengaruhi kelolosan yang telah diraih bagi kedua tim. Karena Jepang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia, sementara Indonesia sudah dipastikan lolos ke babak keempat. Tapi meski tidak menentukan, kedua tim pastinya tetap akan bermain all out karena hasilnya akan mempengaruhi poin di ranking FIFA. Indonesia juara sampai mati. Hujan peluh takkan berhenti, suara gemuruh semangat ini. Denyut nadi, kami berlari, mimpi besar